Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nurul Huda Abdullah, nomor induk 211100162, mahasiswa Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Kebumen atau IAINU Kebumen. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai strategi dan metode pembelajaran PAI bagi difabel. Baik, untuk pendahuluan, Islam mengajarkan kesetaraan dalam pendidikan. Jadi dalam ajaran Islam, semua manusia memiliki hak yang sama dalam memperoleh pendidikan. Baik dia seorang yang normal maupun yang memiliki keterbatasan atau difabel. Baik dia seorang anak raja, bahkan anak budak. Di dalam Islam, semua berhak mendapatkan pendidikan. Yang kedua, difabel memiliki hak yang sama dalam memperoleh pendidikan agama. Seperti poin yang pertama, orang-orang difabel di dalam Islam memiliki hak yang sama sebagaimana orang lain dalam memperoleh pendidikan agama. Yang ketiga, masih banyaknya kendala dalam pembelajaran PAI bagi difabel. Tujuan pembelajaran kali ini adalah memahami konsep pendidikan inklusif dalam PAI, mengetahui metode dan strategi efektif untuk mengajar difabel, mengimplementasikan pembelajaran PAI yang inklusif. Konsep pendidikan inklusif dalam PAI. Untuk pengertian pendidikan inklusif, definisi pendidikan inklusif adalah pendidikan yang memberikan kesempatan belajar bagi semua peserta didik tanpa diskriminasi. Prinsip Islam dalam pendidikan inklusif yaitu al-adlu, yaitu keadilan. Yang mana adil adalah al-wadu syai' fi makaniha, menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Lawan dari adil adalah dolim, yaitu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Prinsip yang kedua adalah ar-rahmah atau kasih sayang. Prinsip yang ketiga adalah at-taisir atau memberikan kemudahan. Bagaimana hadis Nabi, yassiru wala tu'asiru, berikanlah kemudahan dan jangan membuat kesulitan. Kemudian jenis difabel dalam pembelajaran PAI yaitu meliputi satu difabel sensorik, yaitu keterbatasan sensorik. Pertama tunanetra, maka membutuhkan bantuan berupa braille atau audio. Yang kedua tunarungu, maka untuk tunarungu membutuhkan media berupa bahasa isyarat. Difabel yang kedua yaitu difabel fisik, yaitu kesulitan mobilitas, membutuhkan akses fisik yang mendukung untuk beralih dari satu tempat ke tempat yang lain itu terganggu. Ya mungkin kakinya ada kekurangan. Yang ketiga difabel intelektual, yaitu kesulitan memahami konsep abstrak. Sedangkan yang keempat adalah difabel psikososial, yaitu gangguan emosional atau mental dalam belajar. Kemudian tantangan dalam pembelajaran PAI bagi difabel, yaitu kurangnya tenaga pendidikan yang memiliki keterampilan mengajar bagi kaum difabel. Jadi masih sangat terbatas tenaga pendidikan yang memiliki spek untuk mengajar orang-orang difabel. Yang kedua, materi pembelajaran yang belum sepenuhnya aksesibel. Materi untuk difabel itu mungkin masih sulit untuk diakses, tidak semudah dengan materi-materi yang untuk non-difabel. Yang ketiga, fasilitas di sekolah atau madrasah masih terbatas, masih jarang
sekolah-sekolah yang ramah bagi difabel. Kemudian strategi dan metode pembelajaran PAI bagi difabel yaitu adaptasi metode pembelajaran. Jadi mengadaptasikan metode pembelajaran yang pas dan sesuai dengan kaum difabel. Contoh untuk tunanetra maka membutuhkan braille, audio, atau cerita verbal. Untuk tunarungu membutuhkan bahasa isyarat, tulisan, video visual. Untuk difabel intelektual adalah pengalaman nyata. Untuk difabel fisik dan psikososial adalah fleksibilitas metode. Bagaimana metode itu fleksibel menyesuaikan dengan keterbatasan fisik seorang anak didik atau psikososialnya. Menggunakan teknologi dan media aksesibel. Itu bisa ada Al-Qur'an Braille ya. Mungkin masih jarang yang memiliki Al-Qur'an Braille. Bisa dengan aplikasi digital, bisa dengan video pembelajaran dengan subtitle dan bahasa isyarat, gambar interaktif dan cerita berbasis visual. Studi kasus dan implementasi, contoh implementasi sekolah atau pesantren inklusif, yaitu ada pesantren Darul A'som. Ini suatu pesantren khusus untuk tunarungu, mungkin bisa diadakan mungkin nanti di Kebumen. Sekolah Islam inklusif di Indonesia. Kesimpulan, pendidikan PAI bagi difabel adalah bagian dari keadilan sosial dalam Islam. Guru harus memiliki pemahaman dan keterampilan khusus, utamanya terkait dengan metode untuk kaum difabel. Perlunya pengembangan kebijakan dan sarana pendidikan inklusif. Demikian mungkin sedikit banyak ada manfaatnya. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.